فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman yang lalu kita mengambil hadis yang ke-33 yang inti didatangkan dalil ini untuk menunjukkan apa? Indaka Khuzaimah perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana pada hadis tersebut? Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ini perintah untuk memegangnya dengan kuat karena disyaratkan ada orang-orang atau pihak yang akan berupaya agar kita melepaskannya. Sekarang bagian inti yang menunjukkan perintah untuk memegang sunnah mana? Pada bagian fa'alaikum bisunnati. Nah, alaikum bisunnati ini perintah untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksud wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin? Indaka arif. Nah, yaitu kesepakatan para khulafa ar-rasyidin. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan hal-hal yang para khulafa bersepakat di atasnya. Adapun pendapat satu persatunya maka ini bukan hujjah yang mengikat umat. Baik. Kemudian dari wa'addu 'alaiha bin nawajid, penegasan untuk kita berpegang teguh dengan kuat. Nah, dan juga ada isyarat apa indak ya dzikri? Isyarat ujian, isyarat adanya apa? Fitnah-fitnah yang bisa menyimpangkan seseorang dari sunnah, apalagi yang memegangnya dengan setengah-setengah. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-34. Atau sebelumnya, indak ya akbarkum. Iqra'il hadis wa tarjim. Sayyidan. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita baca hadis yang ke-34. Qala al-mu'allif waffaqahu Allah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi siapa? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya mereka lah. Sehingga makna hadis ini secara mudahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Kemudian generasi setelah para tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Ini makna hadis. Kemudian didatangkannya hadis ini pada bab kita untuk menunjukkan tentang wajibnya kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman dan manhaj para salaf. Makanya dalam bab dikatakan babul amri bit tamassuki wa luzumi manhajis salaf. Perintah untuk tamassuk bis sunnah jelas dalam hadis Irbad bin Sariyah. Dan perintah untuk menetapi manhaj salaf ini tersirat pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebaik-baik generasi adalah 3 generasi awal umat ini. Siapa mereka itu? Zakaria. Siapa generasi 3 generasi awal umat ini? Yang pertama generasi sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga atba'ut tabi'in. Dicatat. Nah, 3 generasi awal umat ini generasi yang terbaik. Maka siapa saja menginginkan kebaikan dan keselamatan sebagaimana mereka menjadi yang terbaik dan menjadi yang selamat, maka berarti wajib kita berpegang teguh dengan jalan yang mereka tempuh dalam beragama. Baik. Dari hadis ini jelas rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 generasi awal. Yang kemudian 3 generasi awal ini diistilahkan dengan generasi salaf. Dan perlu diketahui istilah as-salaf itu sendiri pada asalnya yaitu apa? Yang terdahulu. Baik. Karena as-salafu bentuk jamak dari salifun. Dan makna alif yaitu al-mutaqaddim, yang mendahului. Berarti as-salafu maknanya adalah apa? Al-jamaah al-mutaqaddimun, yaitu rombongan yang terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan kata ini dalam sabda beliau kepada putrinya yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha, fa inni ni'mas salafu ana laki. Sungguhnya aku wahai Fatimah adalah sebaik-baik pendahulumu. Nah, sungguhnya aku sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Nah, dan memang Nabi adalah sebaik-baik pendahulu bagi putri beliau dan bagi umat beliau secara keseluruhan. Baik, ini penggunaan salaf secara bahasa. Adapun penggunaan istilah salaf secara istilah Quran itu bisa dilihat dari 2 sisi pandang. Kalau kita perhatikan para ulama dalam kitab-kitab mereka maupun ceramah-ceramah mereka ketika menggunakan kata salaf, maka kita bisa melihat
penggunaan kata salaf tersebut dari dua sisi pandang. Yang pertama, ikhwan, dilihat dari sisi pandang zaman. Dan ini sisi pandang yang khusus, di mana salaf dilihat dari sisi zamannya itu terbatas pada 3 generasi awal yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits kita. Nah, yaitu generasi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah khabarkan tentang kebaikan mereka. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Baik, berarti apa? Salaf dilihat dari sisi zaman. Maksudnya siapa? Raga 3 generasi awal. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Mas'ud, dan inilah yang dirajihkan oleh sederetan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, demikian pula As-Safarini dan yang lainnya. Baik. Kemudian perlu diketahui bahwasanya setelah kita tahu salaf itu secara zaman terbatas pada 3 generasi awal tadi. Lalu apakah setiap orang yang hidup pada generasi tersebut di masa sahabat, di masa tabi'in, dan di masa atba'ut tabi'in dikatakan sebagai salaf? Maka jawabannya tentunya tidak. Baik, jawabannya tentunya tidak. Kenapa? Karena pada masa itu juga terdapat apa? Golongan-golongan yang menyimpang dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa sahabat ada golongan munafikin, juga muncul awal-awal khawarij. Di masa tabi'in muncul kebid'ahan-kebid'ahan yang lain seperti Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Sehingga salaf ikhwan bukan hanya melihat dari sisi zamannya, tapi dari sisi orang-orangnya, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 3 kurun tersebut. Yaitu para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Bukan hanya sekedar orang yang hidup di zaman itu saja, tapi mereka-mereka yang masuk dalam deretan para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in, yang mereka-mereka ini berjalan di atas kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun sisi pandang yang kedua tentang makna salaf, yaitu salaf dilihat dari sisi suatu metode dalam beragama, suatu manhaj yang dijalani, yang diikuti. Maka ini sisi pandang yang umum terhadap istilah salaf, sehingga dikatakan manhaj salaf. Salaf dilihat dari sisi pandang yang umum ini berarti mencakup siapa saja yang yang mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman 3 generasi terbaik, walaupun tidak hidup di zaman sahabat, tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Maka siapa saja mengikuti 3 generasi awal tersebut, maka dikatakan sebagai salafi. Penggunaan sisi pandang ini yang dimaksud dalam banyak perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan istilah mazhab ahli hadis.
Makanya dikatakan oleh Imam As-Safari ini rahimahullahu taala, al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'ihim wa a'immatud din mimman syahida lahu bil imamah wa urifa idhamu sya'nihi fid din. Dan yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa saja yang para sahabat yang mulia dulu berada di atasnya, dan juga sederetan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan para atba'ut tabi'in serta imam-imam di dalam agama ini yang dipersaksikan dengan keimamahannya. Wa imatud din mimman syuhida lahu bil imamah. Demikian pula yang diketahui besarnya kedudukan dia di dalam agama. Makanya terkadang para ulama ikhwan walaupun tidak hidup di masa 3 generasi awal, tapi dikatakan ulama us-salaf. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama us-salaf, ulama salaf. Ini maksudnya apa? Ulama salaf dari sisi akidah, dari sisi manhaj. Adapun dari sisi zaman, ya jelas Syekhul Islam tidak masuk deretan apa? Zaman 3 generasi awal. Demikian pula ulama-ulama yang datang belakangan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ulama us-salaf. Maksudnya apa? Ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Sehingga tidak ada kritikan pada penggunaan istilah tersebut ketika kita tahu sisi pandangnya bagaimana, dan kita bisa menjelaskan. Dan sebagian kaum yang ingin mengkritiki penisbatan kepada manhaj salaf, diantaranya dengan makna ini, kalian mengaku salaf, mengikuti ulama salaf, padahal yang diikuti oleh kalian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu bukan salaf. Maka kita bisa menjawabnya bahwasanya salaf dari sisi suatu manhaj itu bisa disematkan pada siapa saja yang mereka berjalan di atas metode para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam beragama. Baik. Nah, ini tentang pengertian salaf untuk dipahami dengan baik. Yang sangat jelas Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya mereka inilah yang di atas kebaikan, di atas kebenaran, dan di atas jalan keselamatan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sehingga siapa saja menginginkan keselamatan dalam akidah, kebenaran dalam beragama, dalam beribadah, dan juga kelurusan dalam bermuamalah, maka wajib mengikuti para salaf tersebut dalam semua aspek kehidupannya. Karena manhaj ikhwani fillah makna asalnya adalah tariqah, jalan. Sehingga apa? Jalan hidup ya kita mengikuti semuanya. Tidak hanya sekedar berakidah saja mengikuti salaf, tapi ketika bermuamalah tidak. Ini keliru. Seorang bermanhaj salaf maksudnya apa? Mengikuti jalan salaf dalam semua aspek kehidupannya, dalam akidah, dalam muamalah, juga dalam metode dakwah. Mengaku mengikuti manhaj salaf tapi menyelisihi salaf dalam metode dakwah, ini juga keliru. Sebagaimana didengung-dengungkan oleh Ikhwanul Muslimin atau seperti Jama'atut Tabligh dengan mengatakan, bahwasanya manhaj kami dalam berakidah ikut salaf, tapi metode kami dalam berdakwah mengikuti metode Jama'atut Tabligh atau Ikhwanul Muslimin. Ini menunjukkan tidak pahamnya dia terhadap manhaj salaf. Baik. Berarti inti dari hadis yang harus dipahami maknanya. Ya, kemudian yang kedua apa? Faedah terpentingnya dari hadis ini
rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan 3 generasi awal. Yang ketiga, padanya isyarat untuk kita mengikuti metode 3 generasi tersebut dalam beragama, karena mereka lah yang telah mencapai kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, la yusrihu amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan memperbaiki perkara akhir umat ini kecuali dengan hal yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Yang keempat, hadis ini juga merupakan dalil pokok ikhwan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dalam beragama. Nah, dan sisi pendalilannya telah dijelaskan di awal tadi. Baik. Naqra, mudah hadis ini. Ishaq. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, mudah. Walhamdulillahirabbil alamin.